dipersembahkan oleh, didukung oleh. Tampaknya perlente ya. Sangat. Kumisnya agak naik sedikit ke atas, kemudian digambarkan selalu memakai jas, gaya jalan dan berbicara, setidaknya yang saya tangkap begitu. Dan kemudian juga dari foto-fotonya, memang orangnya keren begitu. Sangat peduli terhadap penampilannya. Pada masa kumis yang seperti itu adalah fashion statement pada masa itu. Karena biasanya kumis seperti itu dimiliki oleh orang-orang kelas atas, sehingga sebagai tokoh yang hidup pada masa itu dan merasa dirinya ingin setara, tidak ingin dibeda-bedakan dan ingin menunjukkan kepada masyarakatnya bahwa kita bisa setara dengan para Belanda-Belanda itu yang bisa terlihat sangat rapi dan lain-lain. Kenapa kita tidak? Jadi jangan sekali-sekali berpakaian ala rakyat seolah-olah untuk menunjukkan bahwa kelas kalian hanya di bawah dan yang boleh berpakaian bagus adalah yang di atas. Maka kemudian menjadi statement politik. Statement politik juga. Akhirnya semuanya sama. Cara berpakaian, cara bertutur dan sebagainya itu statement politik untuk menunjukkan kita setara. Setara dan sangat petantang-petenteng sebenarnya. Petantang-petenteng. Gaya duduknya, gaya berbicaranya itu tidak punya satu, kalau saya mempelajarinya, tidak ada satu body language yang menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat malu-malu atau terkesan santun saja gitu hanya karena beliau adalah juga orang Jawa. Enggak juga seperti itu. Bangga dengan dirinya. Sangat. Apakah memang minim, kalau keluarga sendiri seberapa banyak sih koleksi foto atau koleksi buku atau apapun memorabilia tentang sosok Cokro ini? Kalau buku-buku adalah banyak, hampir semua tulisan beliau ada kita. Tapi kalau foto kita nggak terlalu banyak ya. Cuman yang itu selalu jadi ajaran dari orang tua saya itu mengenai foto beliau itu yang memakai beskap, memakai sarung dengan kaki diangkat. Kaki diangkat? Ya, jadi mohon maaf, kaki satu diangkat, jadi foto pakai peci, pakai baju beskap, itu menunjukkan priai Jawa, tapi sarungan itu menunjukkan kaum sarungan, kaum rakyat. Jadi perpaduan itu ya? Iya, kaki diangkat, itu nantangin Belanda itu. Menantang Belanda. Begitu Pak Anhar, ini priai yang kemudian sebetulnya ada sosok egaliternya tapi berani menantang Belanda, dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota. Kenapa ya? Itu salah satu faktor mengapa dia keluar sebagai amtenar adalah karena dia tidak mau tuh selalu tuh tiap kali seperti ini. Itu salah satu faktor. Lalu kemudian dia juga menolak tingkah laku sebagai amtenar. Itu yang menyebabkan mengapa dia keluar dari... Apa itu misalnya tingkah laku amtenar? Ya, kalau seorang amtenar bertemu dengan seorang Belanda harus begini, mau tidak mau. Tunduk. Salah seorang yang memulai tidak mau duduk seperti itu, malah dia begini depan Belanda, Pak Cokroaminoto. Dan ketika itu adalah sesuatu yang tabu. Tapi Cokroaminoto melakukannya. Berani melakukannya? Iya. Tadi disebutkan menginspirasi Soekarno juga gaya orasinya, gaya berpidatonya. Digambarkan kalau berbicara menggelegar, kemudian mampu menarik perhatian ribuan orang yang mendengarkan. Itu juga Anda dapatkan? Ya, karena saya percaya sosok yang juga demokratis adalah sosok yang mampu mempengaruhi banyak orang lewat gaya kepemimpinan. Karena itu kan kemudian menarik perhatian orang lain seolah-olah bahwa dia mampu mengkoordinasi segala situasi yang ada. Nah, itu ada juga di sosok Cokroaminoto gitu. Oleh sebab itu ketika saya mencoba menginterpretasikannya, justru mengambil dari footage Bung Karno justru. Karena biar bagaimanapun ketika Bung Karno adalah sosok yang terinspirasi sedikit banyak oleh Cokroaminoto, maka kemudian gaya berpidatonya juga pasti sedikit banyak terlihat. Satu abad lampau, tepatnya di tahun 1914, menulis rangkaian sajak dan kemudian sajaknya dimuat di jurnal Dunia Bergerak. Boleh saya minta Reza Rahadian untuk membacakan sajak, mengingatkan kita pada sosok Cokroaminoto. Kita kasih tepuk tangan. Maupun dipuji sebagai bangsa terlembut di dunia, dan dagingmu dilahap sehingga hanya kulit yang tersisa. Siapa pula tak memuji sapi dan kerbau? Orang dapat menyuruhnya kerja dan memakan dagingnya.
Tapi kalau mereka tahu hak-haknya, orang pun akan menamakannya ponga. Karena tidak mau ditindas. Bahasamu terpuji halus di seluruh dunia. Dan sopan pula. Sebabnya kau menegur bangsa lain dalam bahasa kromo. Dan orang menegurmu dalam bahasa ngoko. Kalau kau balikan, kau pun dianggap kurang ajar. Cokro ini bukan hanya mengajar, dia mendidik, dia menginspirasi. Didukung oleh Pemirsa, host Cokro Aminoto adalah gurunya para pendiri bangsa. Lewat Sarekat Islam, Cokro Aminoto tidak hanya memperjuangkan kesetaraan, tapi terlebih menempatkan pendidikan sebagai bagian terpenting dari gerakan. Sidang hari ini kita akan bicara persoalan agenda yang terpenting untuk kita bawa ke meja Polska. Dan menurut Tuan Cokro Aminoto, agenda terpenting adalah masalah pendidikan 15 tahun. Persoalan pendidikan itu memang penting. Tapi persoalan agraria itu jauh lebih penting. Betul. Jadi konco-konco, petani, buruh harus mempunyai tanahnya sendiri. Soal tanah itu memang penting, tapi pendidikan juga lebih penting. Di tanah ini butuh orang-orang penting. Sekarang siapa orang penting itu? Bisa dihitung dengan jari. Tanah ini butuh sekali orang-orang berpendidikan seperti Tuan sama. Untuk itulah pendidikan tetap nomor 1. Pendidikan tetap nomor 1, dan telah hadir di studio Mata Najwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Selamat malam Mas Anies, terima kasih sudah hadir. Bicara pendidikan, kalau tadi dari cuplikan filmnya dan juga referensi buku diskusi hasil tentang Cokro Aminoto, itu salah satu yang paling penting untuk guru bangsa ini. Anda juga melihat itu? Iya, jadi Cokro Aminoto ini memang guru dari para guru bangsa. Karena yang disebut semua itu guru bangsa juga, para pendiri bangsa. Dan pendidikan disadari oleh Cokro karena dia melihat efek nyata pada dirinya dan pada orang-orang yang bergerak bersamanya, bahwa mereka memiliki wawasan yang jauh lebih luas, ketajaman dalam membaca masalah, memiliki terobosan-terobosan, termasuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang luar biasa. Tadi disebutkan juga oleh sejarawan Pak Nargongo soal komunikasi. Jadi kita menyaksikan keterdidikan itu disadari oleh Cokro Aminoto bukan semata-mata untuk membuat seseorang itu meraih cita-citanya, hidup mandiri, bukan. Bagi Cokro Aminoto ini melihat pendidikan sebagai instrumen untuk pergerakan. Bagaimana orang yang terdidik itu bisa, kalau di era itu saya bayangkan Cokro ini bukan hanya mengajar, dia mendidik, dia menginspirasi, dan lebih jauh lagi dia menggerakkan. Jadi dia seorang pendidik yang lengkap. Siapapun yang berinteraksi dengannya itu seperti tersengat. Lalu kalau kita sekarang mengatakan jadilah guru yang inspiratif, mau mencerahkan, dia melampaui itu. Dia menjadi guru yang menggerakkan. Dan dia sadar bahwa itu didapat bukan karena perenungan, tapi dia dapat karena berinteraksi dengan dunia pendidikan. Nah, kesadaran itu memang mendasar, apalagi ketika beliau mengatakan wajib belajar hingga 15 tahun, hingga usia 15 tahun, di masa anak-anak kita baru belajar 2 tahun ongkoloro waktu itu sekolahnya. Jadi dia sudah melihat jika penduduk di Kepulauan Nusantara ini, waktu itu belum ada Indonesia, sudah ada ide tentang Indonesia tapi belum ada negara, mereka bisa terdidik sampai 15 tahun, maka
ketidakadilan, ketimpangan itu bisa dipahami secara luas, dan mereka akan melawan ketimpangan itu tidak dengan kemarahan saja, tapi justru dengan cara-cara modern sehingga mereka bisa meraih kesejahteraan. Itu lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi pemikirannya jauh melampaui zamannya ketika itu. Iya, dan melampaui zamannya sekaligus juga membuat zaman baru. Jadi di tempat kosnya Bung Karno, Maun, Musso, siapa namanya lagi si Kartosuwiryo, Cokroaminoto menyiapkan satu lingkungan untuk berbeda pandangan. Ini tipe guru nih, pendidik. Dia bisa menghormati pikiran orang lain, menyelami pikirannya, tapi tidak memaksa orang untuk menyetujui dengannya. Dan murid-muridnya itu, orang yang koslis itu, tidak dijadikan pengikut pikirannya, tapi dia rangsang untuk mereka tumbuh dengan idenya sendiri, gagasannya sendiri, untuk hidup di zamannya, karena zamannya akan berbeda. Jadi ketika dikatakan Cokroaminoto itu melampaui zaman, ya dalam artian dia berpikir jauh, tapi yang tidak kalah penting, dia menciptakan orang-orang yang di kemudian hari membuat arus luar biasa di zaman Indonesia sudah terbentuk sebagai sebuah negara. Jadi saya membayangkan figur Cokroaminoto ini seorang yang ketika berinteraksi dan lain-lain penuh dengan gelora semangat, penuh dengan aspirasi, penuh dengan kemampuan menangkap lingkungan, dan itu tidak bisa didapat jika Cokro tidak terdidik. Jadi kalau dikatakan Cokro itu adalah seorang ratu tanpa mahkota, ratu adil atau raja tanpa mahkota, bukan karena garis darahnya, tapi karena pikirannya, karena gagasan dan kata-kata yang membuat dia menjadi sangat luar biasa itu. Ada kalau tadi cuplikan di awal kita lihat ada dialog antara Semaun dan juga Agus Salim, ada pemerannya di sini, ada Mas Tanta Ginting dan juga Kakak Ibnu Jamil. Saya ingin tahu Anda berdua memerankan dua tokoh yang kerap dekat dengan Cokroaminoto. Apa sih yang Anda tangkap dari hasil kontemplasi Anda memerankan dua tokoh ini dan hubungannya dengan Cokroaminoto? Personally, melihat Cokro itu seorang seperti, kalau saya mendefinisikannya sebagai seorang bapak yang modern. Bapak yang modern. Yang kalau misalnya secara saya melihatnya itu, kalau misalnya ada bapak yang kolot selalu mengajarkan anaknya untuk, saya mau kamu menjadi seperti ini. Nah, kalau Cokroaminoto, dia melihat potensi dari anaknya dan dia memberikan rangsangan terhadap pemikiran anak-anaknya dan biarkan mereka bertumbuh menjadi seperti apa yang seharusnya dia tumbuh gitu. Dan menurut saya itu yang paling penting, karena tanpa itu kita nggak bisa punya identitas yang berbeda yang bisa membangun bangsa ini. Oke. Kak Ibnu Jamil, apa yang Anda lihat? Kalau saya melihat seorang Cokroaminoto ini, awalnya Agus Salim mengenal Cokroaminoto ini lebih kepada, mungkin saat itu mereka kan satu angkatan, tidak beda jauh umurnya. Lalu juga pas melakukan pendekatan-pendekatan, ternyata mempunyai pemikiran dan ideologi-ideologi yang sama terhadap Agus Salim. Jadi Agus Salim merasa cocok banget dengan Cokroaminoto di era perjuangan, dan dia sangat kagum sekali dengan pemikiran-pemikiran dan juga ideologinya Cokroaminoto. Di saat itu seorang Cokroaminoto sudah berbicara masalah kesetaraan, anti rasis, dia sudah bicara di sana. Jadi itulah yang membuat Agus Salim merasa jatuh cinta, dan sampai kapanpun Agus Salim akan selalu hijrah bersama seorang Cokroaminoto. Figur ini menyengat, dan siapapun yang tersengat itu sangatnya positif itu. Soekarno itu sebenarnya adalah modifikasi dari gaya Cokroaminoto.